Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ketika Jenderal Iblis melihat tatapan ini, hatinya bergetar hebat untuk pertama kalinya. Tatapan ini adalah sesuatu yang hanya aku rasakan saat aku melihat iblis kuno di kuil. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Kaisar Iblis. Tubuh Jenderal Iblis bergetar, dan gelombang di sekitarnya mulai berputar tak terkendali. Wang Lin mengulurkan tangan kanannya dan menekan. Telapak tangan ini menyebabkan langit menjadi gelap, dan berbagai kekuatan misterius berkumpul di bawah Wang Lin dan membentuk cetakan telapak tangan yang sangat besar. Tubuh Jenderal Iblis itu bergetar hebat dan gelombang di sekelilingnya mulai melonjak seperti orang gila. Pada saat ini, semua yang ada di hadapannya digantikan oleh cetakan telapak tangan raksasa itu. Saat cetakan telapak tangan muncul, ia jatuh dari langit. Perasaan bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, tidak bisa menahannya, dan bahkan tidak bisa mengelak muncul di dalam hatinya. Seolah-olah telapak tangan ini adalah langit dan bumi, telapak tangan ini dapat menghancurkan dunia, dan telapak tangan ini dapat menghancurkan seluruh kehidupan. Perasaan ini menyelimuti hatinya, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Meskipun telapak tangan ini belum jatuh, tekanan yang dihasilkannya menghancurkan keinginannya untuk bertarung. Jenderal Iblis itu berjuang untuk mengeluarkan raungan, dan perasaan pantang menyerah muncul di hatinya. Saat dia menatap telapak tangan yang turun dengan cepat, niat bertarung muncul dari dalam dirinya. Bahkan jika kamu adalah surga, aku harus bertarung. Biarpun kamu bisa menghancurkan dunia, aku harus bertarung. Bahkan jika kamu bisa menghancurkan semua kehidupan, kamu tidak bisa menghancurkan keinginan untuk bertarung di hatiku. Tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak, dan dia mengeluarkan raungan yang keras. Gelombang di sekitar Jenderal Iblis berubah menjadi naga laut yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang langit. Ketika cetakan telapak tangan itu mendarat, niat bertarung sang Jenderal Iblis mencapai puncaknya, tetapi pada saat ini, angin sepoi-sepoi menyapu dia. Telapak tangan itu mendarat di Jenderal Iblis dan tidak menyebabkan perubahan. Jenderal Iblis itu terkejut. Ekspresi ini sudah lama tidak muncul di wajahnya. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa takut yang tak terkendali dan berkepanjangan yang dirasakan seseorang setelah berjalan melewati pintu kematian. Kamu sudah mati? Wang Lin mendarat dari udara dan menatap Jenderal Iblis itu. Ekspresi Jenderal Iblis itu rumit saat dia memandang Wang Lin dengan keraguan di hatinya. Mantra apa ini? Dia bertanya. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan tenang berkata, mantra ini tidak memiliki nama. Jenderal Iblis itu merenung sebentar dan kemudian gelombang di sekitar tubuhnya dengan cepat menghilang. Dia memandang Wang Lin dan berkata, kamu belum sepenuhnya mempelajari mantra ini. Ekspresi Wang Lin tidak berubah dan dia hanya mengatakan satu hal. Kamu bisa mencoba lagi? Jenderal Iblis itu sangat tidak yakin. Meskipun dia curiga Wang Lin hanya bisa melakukan ilusi serangan itu tanpa kekuatan nyata di baliknya, itu hanya kecurigaannya. Bahkan jika dia 90% percaya diri, hanya mengingat perasaan hidup dan mati yang dia alami, dia tidak mau mengambil risiko. Bahkan memikirkan telapak tangan itu menyebabkan hatinya bergetar. Jenderal Iblis itu merenung dalam waktu lama sebelum berkata, ini kartu asmu. Wang Lin tidak menjelaskan. Dia tahu bahwa semakin banyak dia menjelaskan, semakin banyak pembukaan yang akan dia tunjukkan. Dia tahu bahwa mantra itu hanyalah ilusi dan siapapun akan curiga. Namun, kecurigaan akan tetap menjadi kecurigaan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi oleh Jenderal Iblis. Itu sebabnya dia tidak berbicara dan hanya dengan tenang menatap Jenderal Iblis itu. Jenderal Iblis itu menghela nafas. Dia masih belum berani mengambil risiko 90% keraguan itu melawan 10% kebenarannya. Jika ternyata nyata, dia bisa mati? Bisa jadi bahkan dengan kultivasinya, jika dia menggunakan kekuatan mantra yang sebenarnya, dia akan mendapat serangan balik yang hebat, bahkan mungkin sampai pada titik di mana tubuhnya tidak tahan dan akan roboh, jadi dia hanya menggunakan ilusi. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang ingin dipercayai oleh Jenderal Iblis itu. Kecurigaannya masih ada, tapi ditekan secara paksa olehnya. Wang Lin dengan tenang bertanya, di mana 13?
Saya sedang menyempurnakan harta ajaib yang membutuhkan 18 orang dengan tubuh yang kuat. Saya melakukan budidaya pintu tertutup kali ini untuk memurnikan harta karun itu. Pengikutmu, 13, berada di urutan belakangan, jadi dia belum disempurnakan. Kemudian Jenderal Iblis itu perlahan berkata, saya dapat mengembalikannya kepada Anda karena Anda adalah komandan saya. Tetapi Anda membunuh puluhan ribu tentara iblis dan menghancurkan 5 km kota. Masalah ini tidak bisa aku lepaskan begitu saja. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali dan dia berkata, apa yang kamu inginkan? Jenderal Iblis itu perlahan berkata, dalam 3 bulan, saya harus kembali ke ibu kota negara setan langit untuk pembekalan. Selama waktu itu, akan ada kompetisi antar Jenderal Iblis. Jika kamu berjanji untuk membantuku, aku akan melupakan masalah kamu membunuh tentara iblisku. Kalau tidak, meski aku mati, kamu tidak akan bisa mendapatkan pijakan di negara ini. Pada saat ini, dia menganggap Wang Lin setara. Tidak termasuk telapak tangan ilusi itu, fakta bahwa Wang Lin dapat mematahkan 10 pukulannya yang runtuh dan menahan 100 gelombang laut iblis menyebabkan kedudukan Wang Lin dalam pikiran Jenderal Iblis itu meroket. Orang ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan saya. Jika bukan karena mantranya tidak bisa dibandingkan dengan milikku, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Berpikir tentang mantra, dia tiba-tiba teringat telapak tangan itu, dan gagasan bahwa mantra Wang Lin tidak cocok untuknya benar-benar hilang. Dibandingkan dengan telapak tangan itu, mantraku bukanlah apa-apa, aku khawatir hanya Kaisar Iblis yang bisa menandingi mantra itu. Jenderal Iblis itu menghela nafas. Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. Jenderal Iblis itu tertawa. Tawa ini menghapus semua ketidaknyamanan dari sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, Jenderal Sayap Kiri Mo Lihai, menyebut Anda sebagai satu-satunya wakil jenderal saya. Jika aku bisa menempati posisi 3 teratas di antara para jenderal iblis, aku akan meminta Kaisar Iblis untuk menjadikanmu seorang jenderal. Pada saat itu, kamu akan memiliki kotamu sendiri dan 100.000 tentara iblis di bawah komandomu. Anda pasti akan mendapat keuntungan lebih besar daripada mayoritas orang asing. Dengan itu, tangan kanannya terulur dan menciptakan pusaran hitam. Ada titik cahaya di dalam pusaran itu. Jenderal Iblis dengan santai menunjuk ke salah satu titik itu, menyebabkannya runtuh. Kemudian tubuh 13 terbang dan mendarat di hadapan Wang Lin. Ucapannya barusan adalah untuk menenangkan Wang Lin dan menggunakan posisi jenderal untuk membuat Wang Lin berusaha sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia tidak menggunakan 13 untuk mengancamnya. Ini menunjukkan bahwa dia memperlakukan Wang Lin dengan tulus. Namun, ini hanya karena dia melihat kekuatan Wang Lin. Merasakan kekuatan telapak tangan itulah yang membuatnya memberikan perlakuan seperti itu pada Wang Lin. Meskipun dia mencurigai telapak tangan itu, pada akhirnya, itu hanya kecurigaan, dan selama dia tidak pernah bisa memastikannya, dia tidak akan mengambil risiko. Semakin cerdas seseorang, semakin besar kemungkinan mereka berpikir seperti ini. Meskipun Jenderal Iblis memiliki kepribadian terbuka, mencapai tingkat kultivasi ini berarti dia tidak bodoh. Faktanya, dia tidak akan kalah dari Wang Lin dalam hal kepintaran. Saya akan kembali dalam 3 bulan. Perasaan Wang Lin melewati 13. Dia menemukan bahwa 13 tidak mengalami cedera dan hanya dalam keadaan koma. Dia meraih 13, melangkah ke udara, dan menghilang di cakrawala. Jenderal Iblis meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat ke langit dan menggelengkan kepalanya. 5 orang yang setara dengan penggarap transformasi jiwa tahap akhir bergegas masuk. Ketika mereka berlima menyaksikan pertarungan sebelumnya, hati mereka sepenuhnya terserap di dalamnya, dan mereka tidak dapat menarik diri untuk waktu yang lama. Mereka berlima baru pulih sekarang setelah Wang Lin pergi. Salah satu dari 5 orang itu berkata, Jenderal Iblis, saya yakin serangan telapak tangannya palsu. Jika kamu bertindak, kamu pasti bisa membunuhnya. Meskipun saya tahu bahwa ada kemungkinan 90% bahwa telapak tangan itu hanyalah gertakan, saya tidak dapat mengambil risiko. Biarpun dia hanya tahu cara menggunakan ilusi, membuatku ragu-ragu berarti dia memang pintar. Agar yang asli terlihat palsu dan yang palsu terlihat asli, orang ini tidak bisa diremehkan. Juga, 1 tahun yang lalu, melawan 10 pukulan keruntuhanku,
dia harus menggunakan teknik rahasia untuk menahan hingga 7 keruntuhan. Kini, 1 tahun kemudian, budidayanya meningkat secara eksponensial. Dia dan Komandan Yao menghilang pada waktu yang hampir bersamaan. Namun hanya dia yang kembali, jadi ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Kata-kata Jenderal Iblis ditujukan pada mereka berlima, tapi dia kebanyakan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka berlima diam-diam merenung saat mereka semua mengangkat kepala untuk melihat kemana Wang Lin pergi. Perasaan yang sangat kompleks tanpa sadar muncul di hati mereka. Wang Lin melayang di udara dan menyebarkan akal sehatnya. Dia menemukan penjara kegelapan di dalam kota dan muncul di hadapannya bersama 13 yang tidak sadarkan diri. Penjara gelap ini berada di bawah tanah. Meskipun ada pembatasan yang diberlakukan di seluruh area, tidak ada satupun selain yang ada di dalam penjara yang dapat menghentikan Wang Lin. Dengan status Hu Pao, dia tidak mungkin dikurung di bagian terdalam penjara. Wang Lin menyebarkan akal tetapi tidak dapat menemukan jejak Hu Pao. Dia menghela nafas lalu menghilang tanpa jejak. Wang Lin bergerak sangat cepat. Sekarang budidayanya telah mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun dia membawa 13, tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke suku pemurnian jiwa. Wang Lin muncul dalam kilatan cahaya puluhan kilometer jauhnya dari suku pemurnian jiwa. Di depannya, dia bisa melihat suku pemurnian jiwa tidak jauh dari sana. Meskipun suku pemurnian jiwa tidak berkembang pada tahun ini, semua anggota telah bekerja keras dalam budidaya mereka. Area 10 km ini semuanya berada di bawah kendali suku pemurnian jiwa. Ada kabut hitam tebal di langit di atas area 10 km ini. Terkadang pecahan jiwa bergerak di dalam kabut hitam ini, dan terkadang ratapan hantu perlahan bergema di dalamnya. Orang-orang di dalam suku pemurnian jiwa sudah terbiasa dengan ratapan hantu dari kabut hitam. Semakin keras ratapannya, semakin banyak pecahan jiwa di dalamnya. Mayoritas orang di dalam suku pemurnian jiwa sedang berkultivasi saat ini. Mereka semua mengeluarkan jiwa mereka saat pecahan jiwa terbang keluar dari bendera jiwa dan menuju kabut hitam. Pada saat yang sama, pecahan jiwa kembali dari kabut hitam dan kembali ke dalam bendera jiwa. Setelah Wang Lin muncul, dia mengambil satu langkah dan menyerang suku pemurnian jiwa seperti sambaran petir. Dia tersenyum, karena dia telah memperhatikan lebih dari 10 orang di 10 lokasi berbeda mengamati area tersebut dengan cermat. Dia sangat akrab dengan orang-orang ini, tugas mereka adalah berjaga di luar. Perasaan Wang Lin menyebar, dan dalam jarak 50 km, ada lebih dari 100 orang yang berjaga. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk tiba sekitar 1000 kaki dari suku tersebut. Disinilah dia berhenti. Setelah dia berhenti, hembusan angin kencang mengikutinya dan bertiup ke arah suku tersebut. Saat dia berhenti, seseorang segera melihat Wang Lin. Setelah beberapa saat terkejut, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Leluhur! Teriakan penuh kegembiraan dengan cepat membangunkan semua orang dari kultivasi mereka. Hampir dalam sekejap, semua anggota suku berdiri. Ouyang Hua berubah menjadi awan kabut hitam saat dia menyerbu suku tersebut. Dia berhenti sekitar 10 kaki di depan Wang Lin dengan wajah penuh kegembiraan dan dengan hormat berkata, "Selamat datang kembali, leluhur." Pada saat yang sama, semua anggota suku berlutut dengan satu kaki dan berkata, dalam paduan suara, "Selamat datang kembali, leluhur." Lembah tengah suku pemurnian jiwa adalah wilayah yang hanya dimiliki oleh Wang Lin. Saat ini dia sedang duduk di dalam lembah dengan 13 berlutut di depannya. Mata 13 dipenuhi kegembiraan. Sudah 3 hari sejak Wang Lin kembali ke sukunya, dan 13 telah dibangunkan olehnya dengan mantra. Setelah terbangun, 13 segera melihat Wang Lin, dan hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Wang Lin belajar dari 13 tentang apa yang terjadi selama tahun ini. Setelah membicarakan Hu Pao, Wang Lin menghela nafas. Hilangnya Hu Pao dari penjara kegelapan sangatlah aneh. Dengan kesadaran transformasi jiwa tahap akhir, dia menyapu seluruh kota dan tidak menemukan jejak Hu Pao. Hu Pao mengembangkan teknik pemurnian jiwa yang diajarkan Wang Lin kepadanya, jadi pada akhirnya, kendali terakhir atas fragmen jiwa adalah milik Wang Lin.
Namun, Wang Lin tidak dapat menemukan jejak pecahan jiwa yang disempurnakan oleh Hu Pao. Jika Hu Pao tidak mati, maka dia pasti berada di suatu tempat misterius. Tidak ada alasan lain mengapa saya tidak dapat menemukannya. Wang Lin merenung sejenak sebelum menyerah tentang masalah Hu Pao ini. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke-13. Salah satu alasan dia membawa Hu Pao dan 13 ke kota iblis kuno adalah untuk menguji mereka. Jika keduanya lulus ujian, dia akan mengajari mereka teknik baru. Namun, selama tahun ini, 13 telah lulus ujian Wang Lin dengan gemilang. Wang Lin dapat merasakan bahwa 13 akan setia sepenuhnya kepadanya setidaknya selama beberapa dekade. Di planet Suzaku, Wang Lin banyak berinteraksi dengan klan iblis raksasa. Ketika dia membunuh leluhur klan iblis raksasa, dia juga mendapatkan tas pegangan leluhur klan iblis raksasa. Selain setetes darah dewa kuno, ada juga beberapa batu giok di sana. Di antara batu giok ini terdapat catatan metode budidaya tubuh yang disebut 9 budidaya Titan. Saat itu, Wang Lin hanya dengan cepat melihatnya dan melupakannya. Sekarang dia melihat ke-13 saat dia menyentuh tasnya dan sebuah batu giok Qian muncul di tangannya. Wang Lin memindainya dengan akal dan berpikir, ini dia. 9 budidaya Titan memiliki total 9 level dan merupakan teknik pemurnian tubuh. Setelah menghafal ke-9 nyanyian, dia menghapus 3 level terakhir dan melemparkannya ke 13. 13 menangkap batu giok itu dengan penuh semangat. Rasa terima kasihnya kepada Wang Lin sudah tak terlukiskan. Dia berlutut di tanah, bersujud beberapa kali, dan berkata, leluhur, 13 hanya akan mendengarkanmu selama sisa hidupnya. Jagalah suku pemurnian jiwa dengan baik. Pergi sekarang. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan angin sepoi-sepoi mengirim 13 keluar dari lembah. Pada saat ini, jauh di sebelah barat sekte pemurnian jiwa, hampir setengah jalan melintasi negeri setan langit, terdapat gurun tak berujung. Tempat ini dikenal sebagai tempat yang sangat sengit di negeri roh iblis. Rumor mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ini adalah medan pertempuran kuno di tanah roh iblis. Jutaan kilometer daratan dipenuhi mayat, dan tanahnya diwarnai merah tua. Sekilas saja sudah cukup untuk mengejutkan hati siapapun. Di luar medan pertempuran kuno ini ada batasan tak kasat mata yang memutus segala sesuatu dari dunia luar. Saat ini, ada seorang pria muda yang duduk di medan pertempuran kuno ini. Di depannya ada lebih dari 100 bendera kecil. Bendera-bendera ini bergerak tanpa angin dan perlahan-lahan berputar di sekelilingnya. Untaian kabut hitam mengelilingi tubuhnya, dan kehadiran kabut hitam ini menyebabkan sejumlah besar jiwa yang tertidur di sini terbangun. Setiap kali sebuah fragmen jiwa terbangun, untaian gas hitam yang keras akan keluar dari tanah. Ia akan berputar dengan kabut hitam selama beberapa putaran sebelum masuk ke dalam salah satu bendera kecil. Ada seorang lelaki tua berjubah hitam yang berjarak 1000 kaki dari pemuda itu. Orang ini dengan dingin menatap pemuda itu, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Oke, selesaikan." Pemuda itu mengangguk, lalu tangannya membentuk segel dan semua bendera kecil mengeluarkan cahaya hitam dan mendarat di tangannya. Saat ini, pemuda itu membuka matanya. Saat dia melihat lelaki tua itu, dia segera berdiri dan dengan hormat berkata, "Hu Pao menyapa dermawan." Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Ketika saatnya tiba di mana kamu dapat memurnikan semua fragmen jiwa di medan pertempuran kuno ini dengan keterampilan pemurnian jiwamu, tidak ada tempat di mana kamu tidak dapat pergi di tanah roh iblis." Wajah Hu Pao dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, "Ini semua karena dermawan. Anda menyelamatkan hidup saya, mengajari saya mantra, dan membawa saya ke sini untuk memurnikan pecahan jiwa." Hu Pao akan selamanya mengingat hal-hal itu. Ekspresi lelaki tua itu masih dingin ketika dia berkata, "Jika bukan karena mantramu aneh dan merupakan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, aku tidak akan menyelamatkanmu. Selain itu, tuanmu sebelumnya kembali ke kota iblis kuno, bertarung dengan Jenderal Iblis, dan menyelamatkan 13. Aku terlambat satu langkah." Hu Pao mengungkapkan ekspresi yang kompleks dan berkata, "Jika saya dapat memperbaiki semua fragmen jiwa di sini, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membunuh Wang Lin ini." Orang tua itu memandang ke arah Hu Pao dan berkata, "Bagaimanapun juga,
dia mengajarimu mantra pemurnian jiwa. Mengapa kamu bersikeras membunuh orang ini? Hu Pao merenung sedikit sebelum dia mencibir. Meskipun dia mengajariku mantra pemurnian jiwa, dia memiliki motif tersembunyi. Jika bukan karena Wang Lin membuat marah si Mayan, aku tidak akan dijebloskan ke penjara kegelapan. Dalam beberapa bulan pertama di penjara kegelapan, saya memiliki harapan agar Wang Lin datang menyelamatkan saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, harapan itu hancur. Ketika saya disiksa, di mana dia? Ketika saya dianiaya, di mana dia? Pada akhirnya, semua harapan saya agar dia menyelamatkan saya berubah menjadi kebencian. Jika bukan karena dia, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Untungnya, dermawan menyelamatkanku, dan pada hari itu, ketika aku bangun, aku bersumpah aku tidak akan pernah menjadi budak yang mendapat untung. Wajah dingin lelaki tua itu perlahan-lahan menunjukkan sedikit senyuman saat dia berkata, "Bagus. Untuk memiliki pemikiran yang begitu tegas, tidak heran kamu adalah seseorang yang menarik perhatianku." Kemudian lelaki tua itu berbalik, mengambil satu langkah, dan menghilang tanpa jejak. Hu Pao mengepalkan tinjunya saat dia melihat ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, 13 terlalu sederhana dan ditipu oleh Wang Lin. Selama bulan-bulan di penjara kegelapan, saya menyadari bahwa Wang Lin menganggap saya dan 13 pion sekali pakai. Wang Lin, suatu hari, ketika saya menggunakan bendera jiwa saya dan melepaskan puluhan juta fragmen jiwa, saya ingin melihat ekspresi Anda. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melawan puluhan juta pecahan jiwa saya. Setelah saya mengembangkan metode penindasan penghancuran dunia ke tingkat keempat, saya akan memiliki energi spiritual iblis yang tak ada habisnya. Wang Lin, si Mayan, tunggu saja kalian berdua. Mata Hu Pao menunjukkan niat membunuh yang kental. Ada menara gelap gulita di kedalaman medan pertempuran kuno ini. Menara ini tingginya puluhan kaki dan terdapat lingkaran cahaya di sekelilingnya. Cincin-cincin ini sepertinya mampu menyerap semua cahaya yang datang padanya. Dari kejauhan, menara itu tampak memiliki aura keagungan di sekitarnya. Sosok pria berjubah hitam itu muncul di luar menara. Jika anak ini, Hu Pao, dapat menyerap banyak fragmen jiwa, kemudian menggabungkan sifat misterius dari teknik pemurnian jiwa dan keterampilan alkimia saya, budidayanya dapat meningkat pesat dalam waktu singkat. Lalu aku akan membiarkan dia mengembangkan seni sesaat master untuk menyingkat semua umur panjang dan potensinya menjadi kekuatan hanya 1 jam, sehingga dia bisa menjadi salah satu penjaga iblis. Jika bukan karena Hu Pao mengetahui mantra pemurnian jiwa misterius ini, dengan kualifikasi dan statusnya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi penjaga iblis. Jika eksperimen ini berhasil, saya harus memeriksa suku pemurnian jiwa itu. Kota Setan Langit terletak di bagian utara negeri Setan Langit. Di sekelilingnya terdapat gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya yang saling bersilangan. Jika dilihat dari langit, pegunungan ini tampak seperti 9 naga yang melingkari kota. 9 kepala naga semuanya mengarah ke danau terpencil. Itu disebut Danau Naga. Simbol suci negeri Setan Langit, kuil setan kuno, ada di dalam Danau Naga ini. Tepat pada saat ini, lingkaran cahaya muncul di atas susunan transfer, dan ada ledakan energi spiritual iblis darinya. Kemudian 2 sosok perlahan muncul di dalam susunan transfer, dan saat mereka muncul, mereka masing-masing mengambil 1 langkah ke depan. Mereka berdua keluar dari susunan transfer pada saat yang bersamaan. Mo Lihai memandangi ibu kota di depannya sambil menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada orang di belakangnya, "Saudara Wang, sudah lebih dari 30 tahun sejak saya kembali ke ibu kota." Wang Lin memandang kota raksasa di depannya. Meski besar, itu sesuai ekspektasi Wang Lin. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota negara Setan Langit. "Salam, Jenderal Mo." Saat keduanya melangkah keluar, tentara iblis di luar segera menyambut mereka. Mo Lihai sedikit mengangguk dan tersenyum pada Wang Lin. "Saudara Wang, lewat sini." Dengan itu, dia mengambil 1 langkah dan dengan cepat bergerak menuju gerbang barat. Wang Lin segera mengikuti, dan keduanya menghilang di kejauhan. Setelah mereka berdua pergi, sang kapten menghela nafas lega. Prajurit iblis di sebelahnya berbisik, "Kapten, siapakah orang yang dibawa oleh Jenderal Iblis itu?" Selama waktu ini, banyak Jenderal Iblis membawa orang asing bersama mereka. Kapten menatap prajurit iblis itu dan berkata,
Persaingan antara Jenderal Iblis kali ini sangat penting bagi semua Jenderal Iblis, jadi mereka secara alami akan mencari bantuan. Agar orang ini dipilih oleh Jenderal Mo, dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya, jadi sebaiknya kalian tidak terlalu memikirkannya. Mo Lihai adalah seorang Jenderal Iblis, jadi para prajurit di gerbang barat sangat hormat ketika mereka melihatnya. Mereka membawa mereka ke kota sebelum dengan hormat kembali ke pos mereka. Mo Lihai memandang Wang Lin dan dengan tulus berkata, "Saudara Wang, berbagai kekuatan di kota setan langit sangat berantakan, terutama dengan semua Jenderal Iblis berkumpul. Sebaiknya kamu tidak tinggal di kota dan ikut denganku ke rumahku. Bagaimana?" Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. "Aku akan mendengarkan saudaramu." Mo Lihai tersenyum tipis dan mengangguk ke arah Wang Lin. Dia kemudian berjalan ke depan, dan 1000 kaki di depan mereka ada persimpangan jalan. Rute kiri menuju kota Suan dan kanan ke kota Hong. Wang Lin mengikuti bimbingan Mo Lihai dan berjalan melewati kota. Kota Hong ini sangat makmur dengan banyak toko dan orang. Jalanan sangat ramai saat orang datang dan pergi. Jalannya sangat lebar, namun kerumunan orang terkonsentrasi di kedua sisi, menyisakan bukaan sebesar sepertiga jalan di tengahnya. Berdiri di tengah akan memungkinkan Anda melihat jalan yang membentang jauh. Mo Lihai melihat pandangan Wang Lin tertuju pada bukaan tersebut, jadi dia tersenyum dan menjelaskan, jalan ini adalah jalan militer, jadi orang biasa tidak diperbolehkan berjalan ke sana. Mereka dengan cepat bergerak di sepanjang jalan militer, dan setelah satu dupa, mereka berhenti di depan sebuah rumah besar. Meskipun tempat ini tidak besar, namun memiliki semua yang dibutuhkan, bahkan ada gunung dan air palsu. Cukup elegan. Wang Lin tinggal di gedung selatan tepat di seberang gunung palsu. Mo Lihai mengatur 2 sersan untuk berada di bawah kendali Wang Lin sebelum berangkat menemui Kaisar Iblis. Dia berbicara dengan Wang Lin sebelum dia pergi dan mereka setuju untuk minum bersama begitu dia kembali. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di kamarnya. Selain membantu Mo Lihai, tujuan lainnya selama perjalanan ke ibu kota ini adalah untuk mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Tempat ini adalah ibu kota negara setan langit, jadi para ahli di sini sama lazimnya dengan awan. Hanya dengan membuat dirinya menonjol di antara yang lain maka akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Bahkan budidaya Ascendant tahap tengah Sun Tao dilukai oleh seseorang dan dipaksa turun ke puncak tahap akhir transformasi jiwa. Dia mengatakan bahwa itu adalah seseorang dari Sekte Pedang Dalou. Ada lebih dari 10 orang dari Sekte Pedang Dalou yang masuk, dan kecuali banyak orang yang mengeroyok Sun Tao, tidak mungkin dia terluka seperti ini. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Alasan dia memberi pil itu kepada Sun Tao adalah untuk menyampaikan pesan itikat baik. Meskipun mereka memiliki perbedaan di sini, mereka tetap berasal dari sekte yang sama. Saat menghadapi ancaman dari Sekte Pedang Dalou, mereka tidak bisa bertarung satu sama lain. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Mo Lihai kembali saat senja, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia mengobrol dengan Wang Lin sambil minum anggur dan mereka berbicara tentang berbagai mantra. Mo Lihai juga memberitahu Wang Lin tentang mantra beberapa Jenderal Iblis lainnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, Wang Lin menghabiskan 4 hari di rumah Mo. Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya mengubah energi spiritual iblis menjadi energi spiritual surgawi untuk membuat fondasinya lebih stabil. Wang Lin tidak bertanya kapan pertempuran antara para jenderal iblis akan dimulai. Dia mengerti bahwa ketika dia dibutuhkan, Mo Lihai akan memintanya. Oleh karena itu, Wang Lin tidak terburu-buru, dan selain berkultivasi, dia menghabiskan banyak waktu untuk merenung. Apa yang dia renungkan adalah seni pembantaian surgawi. Setelah pembantaian di kota iblis kuno, pemahaman Wang Lin tentang seni pembantaian surgawi menjadi lebih mendalam. Wang Lin juga menghabiskan 3 bulan di suku pemurnian jiwa seperti ini. Ketika dia tidak berkultivasi, dia menghabiskan sisa waktunya merenungkan seni pembantaian surgawi. Baginya, perubahan lokasi tidak akan mempengaruhi mentalitasnya sama sekali. Ketenangan Wang Lin menarik perhatian 2 sersan yang ditugaskan padanya, dan mereka secara bertahap mulai mengagumi Wang Lin.
Dalam pandangan mereka, bagi seseorang di tingkat kultivasi Wang Lin yang terus bekerja keras untuk berkultivasi, dia pasti akan menjadi jenderal iblis di masa depan. Mo Lihai sangat sibuk selama periode waktu ini. Dia berangkat lebih awal hampir setiap hari dan kembali terlambat. Dia pergi menemui berbagai panglima tertinggi dan wakil panglima serta jenderal iblis yang ramah untuk bertukar informasi. Dia bisa merasakan bahwa seluruh kota setan langit seperti tong bahan peledak yang akan meledak ketika kompetisi antar jenderal iblis dimulai. Wang Lin diam-diam tinggal di rumah Mo selama 4 hari, dan setelah itu, dia berhenti berkultivasi. Dia duduk di halaman dan tangannya bergerak cepat, membentuk segel. Masing-masing segel berisi kekuatan seni pembantaian surgawi. Wang Lin duduk di sana selama 7 hari. Pada awalnya, kedua sersan itu dengan tenang memandang Wang Lin dari kejauhan, tetapi tak lama kemudian keduanya mulai merasakan kegilaan niat membunuh yang datang dari dalam hati mereka. Hati mereka bergetar hebat, dan mata mereka merah, menunjukkan niat membunuh yang kuat. Kewarasan mereka sudah hilang. Saat niat membunuh ini mencapai batasnya dan keduanya akan meledak, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan kejelasan. Ketika mereka berdua melihat mata Wang Lin, seolah-olah air dingin telah dituangkan ke kepala mereka, dan mereka segera sadar. Meskipun mereka sadar, sejumlah besar budidaya di dalam tubuh mereka menghilang. Keduanya dipenuhi rasa takut dan tidak pernah berani menyaksikan Wang Lin berkultivasi lagi. Seni pembantaian surgawi mengambil jalur pembantaian untuk menciptakan segel kehidupan. Jumlah nyawa yang telah kuambil tidaklah sedikit. Tapi bukankah aku memiliki banyak aura pembantaian ini? Pasti ada alasannya. Wang Lin merenung sambil mengingat dengan cermat setiap kali dia berhasil menggunakan seni pembantaian surgawi.